Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas akuntansi 6H, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan materi tentang penyiapan anggaran. Pada kali ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, yaitu hakikat anggaran, hubungan dengan perencanaan strategis, perbedaan dengan prediksi, kegunaan anggaran, kategori anggaran operasi, anggaran-anggaran lain, manajemen berdasarkan tujuan, proses penyusunan anggaran, aspek-aspek keperilakuan, dan teknik-teknik kualitatif. Serta kita akan memberikan studi kasus yang akan membahas tentang penyusunan anggaran. Hakikat anggaran. Untuk hakikat anggaran sendiri merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran beroperasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Pada slide berikut ini ditampilkan karakteristik anggaran. Anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contoh, unit yang terjual atau diproduksi. 3. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada 2 anggaran per tahun. Misalnya, perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. 4. Merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju tidak menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 7. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran. Dapat varians dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasi berbagai strategis organisasi. Baik perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Namun jenis aktivitas perencanaannya adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun. Sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencangkup periode beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Selanjutnya, perbedaan dengan prediksi. Anggaran berbeda dari prediksi dalam beberapa hal. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuatu dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Suatu prediksi memiliki karakteristik. Yang pertama, suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, dapat untuk periode kapanpun. Yang ketiga, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab akan hasil yang diprediksikan. Yang keempat, prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Kelima, suatu prediksi diperbarui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Yang terakhir, varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori anggaran operasi. Dalam kategori anggaran operasi, organisasi yang relatif kecil dapat meringkas anggaran dengan setebal 1 halaman saja. Dalam organisasi yang lebih besar, ada halaman ringkasan dan halaman-halaman lainnya yang berisi rincian dari unit bisnis, ditambah penelitian dan pengembangan, serta beban umum dan administratif. Dalam kategori anggaran operasi terdapat 7 bagian, antara lain A. Anggaran pendapatan, B. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan, C. Biaya pemasaran, D. Beban logistik, E. Beban umum dan administratif, F. Beban penelitian dan pengembangan, G. Pajak penghasilan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang dapat memperkirakan pendapatan. Jadi, perusahaan dapat menaikkan unit yang diproduksi dan menurunkan harga jual untuk mendapatkan pendapatan yang lebih banyak, atau sebaliknya, menaikkan harga jual dan menurunkan produk yang diproduksi sehingga terkesan seperti limited edition. Dalam anggaran pendapatan, ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar, karena pasar dapat memilih mana yang mereka beli dan tidak beli. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Anggaran biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi mungkin saja tidak untuk kuantitas produk yang sama seperti ditunjukkan dalam anggaran penjualan. Perbedaan tersebut menunjukkan tambahan atas atau pengurangan dari persediaan barang jadi. Tetapi harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam anggaran ringkasan adalah biaya standar dari produk yang dianggarkan akan dijual. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Dalam kategori anggaran operasional, beban pemasaran sangat penting, karena dengan pemasaran suatu produk, maka produk itu akan dilihat oleh pasar, sehingga pasar tertarik. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban-beban tersebut mencakup entry pesanan, pergudangan dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Beban umum dan administratif ini merupakan beban dari unit-unit staf, baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Secara keseluruhan, beban-beban ini merupakan biaya diskresioner, walaupun beberapa komponennya, seperti biaya pembukuan dalam departemen akuntansi, merupakan biaya teknik. Biaya diskresioner adalah biaya yang dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan keputusan manajemen, seperti biaya iklan, biaya pelatihan, biaya litbang, dan lain-lain. Beban penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan dalam kurung litbang menggunakan salah satu dari 2 pendekatan atau kombinasi dari keduanya. Dalam pendekatan pertama, jumlah total merupakan fokusnya. Jumlah tersebut mungkin merupakan tingkat pengeluaran saat ini disesuaikan dengan inflasi, ataupun jumlah yang lebih besar dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan pada waktu yang baik. Jika perusahaan memperkirakan suatu peningkatan dalam pendapatan penjualan, atau jika terdapat peluang yang baik untuk mengembangkan suatu produk atau proses baru secara signifikan. Mengagresikan rencana pengeluaran dari setiap proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan yang mungkin akan dilaksanakan walaupun saat ini belum teridentifikasi.
pajak penghasilan. Walaupun baris paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam menyusun anggaran untuk unit bisnis. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak penghasilan ditetapkan di kantor pusat. Slide selanjutnya, anggaran-anggaran lain. Dalam anggaran-anggaran lain terdapat 3 bagian. Yang pertama, anggaran modal. Yang kedua, anggaran neraca. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Anggaran modal. Anggaran modal menyatakan proyek-proyek modal yang telah disetujui, ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan yang lebih tinggi. Anggaran ini biasanya disusun secara terpisah dari anggaran operasi dan oleh orang yang berbeda. Anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca dari keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal. Anggaran laporan arus kas. Anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan dipasok oleh laba ditahan dan berapa banyak jika ada yang harus diperoleh dari pinjaman atau dari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran. Di sini ada organisasi yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, Departemen Anggaran. Kedua, Komite Anggaran. 3, Negosiasi. 4, Tinjauan dan Persetujuan. 5, Revisi Anggaran. Dan terakhir, Anggaran Kontingensi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik kualitatif. Yang pertama ada simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dan peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Dan yang kedua, estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Estimasi titik adalah perlu untuk tinjauan pengendalian. Contoh dari penyusunan anggaran, yaitu penyusunan anggaran pada PT Perkebunan Nusantara V. Proses penyusunan anggaran di PT Perkebunan Nusantara V antara lain, setiap manajer departemen menyusun anggaran masing-masing departemen, diajukan di rapat tim penyusunan anggaran dengan menguraikan analisis SWOT. Kemudian anggaran diajukan kepada direktur utama untuk diperiksa. Kemudian dikirimkan kepada setiap pusat pertanggungjawaban. Kepala pusat-pusat pertanggungjawaban menyusun rencana anggaran operasi dan rencana anggaran investasi. Setelah itu, rencana anggaran dituangkan dalam bentuk RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Anggaran yang sudah disetujui direktur diajukan kepada komisaris. Apabila komisaris kemudian menyetujui, maka RKAP ini dibawa ke RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk disahkan menjadi anggaran PT Perkebunan Nusantara V untuk 1 tahun yang datang. Rancangan kerja dan anggaran perusahaan PT PN 5 pada tahun 2005 diasumsikan bahwa penyusunan anggaran terdapat porsi volume penjualan, produksi CPO dijual secara langsung melalui KPB tanpa olah lanjut, hasil produksi baik CPO, kernel maupun karet pada tahun 2005 terjual seluruhnya. Harga jual tidak termasuk PPN per jenis komoditi, bunga pinjaman, bunga deposito, dan bunga jasa giro. Dividen untuk pemegang saham sebesar 50% dari laba bersih. Tingkat inflasi untuk tahun 2005 sebesar 7%. Kenaikan upah secara umum sebesar 10%. Operasional perusahaan menyangkut areal, produksi, biaya produksi dan penjualan, dan laporan bidang keuangan menyangkut perhitungan laba rugi, neraca, sumber pengguna dana, dan kinerja perusahaan.
Selanjutnya di sini ada PL, yaitu sumber pengguna dana dan kinerja perusahaan. Di tabel tersebut ada uraian dari pohon kelapa sawit biayanya berapa, lalu pohon karet biayanya berapa. Lalu ada realisasi tahun 2004, RKAP 2005, realisasi 2005, lalu perbandingan. RKAP sendiri merupakan rancangan kerja dan anggaran perusahaan. Lalu, untuk biaya kelapa sawit sendiri, realisasi biaya tanaman sejumlah 463.700.000. Untuk RKAP 2005, 517.200.000. Realisasi tahun 2005 sejumlah 441.400.000. Perbandingannya 3:1 dengan hasil 95,18, lalu untuk 3,2, 85,35. Untuk biaya pengolahan kelapa sawit, realisasi tahun 2004, 82.290.000. Untuk RKAP 2005, 76.350.000. Untuk realisasi tahun 2005, 106 juta. Perbandingannya 3:1 dengan hasil 128,76. Lalu perbandingan 3:2, 138,78. Untuk biaya penyusutannya sendiri, realisasi tahun 2004, 41.640.000. RKAP tahun 2005, 25.950.000. Realisasi tahun 2005, 28.850.000. Untuk perbandingannya 3:1, hasilnya 69,22. Untuk perbandingan 3:2, 111,14. Untuk biaya produksi kelapa sawit sendiri, realisasi tahun 2004 sejumlah 587.630.000. Untuk RKAP tahun 2005, 619.500.000. Untuk realisasi tahun 2005, 576.250.000. Untuk perbandingannya sendiri 3:1, 98,04, lalu untuk 3:2, 93,02. Lalu untuk pohon karet, biaya tanamannya sendiri, realisasi tahun 2004 sejumlah 72.690.000. Untuk RKAP tahun 2005, 72.030.000. Untuk realisasi tahun 2005, 74.260.000. Untuk perbandingannya 3:1, 102,16, lalu untuk 3:2, 103,9. Untuk biaya pengolahan pohon karet, realisasi tahun 2004, 11.870.000. Untuk RKAP tahun 2005, 9.437.000. Realisasi tahun 2005, 11.640.000. Untuk perbandingannya 3:1, 98,13. Lalu untuk 3:2 sendiri, hasilnya 123,38. Untuk biaya penyusutannya sendiri, realisasi tahun 2004, 9.462.000. Untuk RKAP-nya tahun 2005, 7.817.000. Untuk realisasi tahun 2005, 7.886.000. Untuk perbandingannya 3:1, 83,34. Untuk hasilnya dari perbandingan 3:2, 100,87. Untuk biaya produksi karet, realisasi tahun 2004, 93.922.000. Untuk RKAP-nya tahun 2005, 89.284.000.
Untuk realisasi tahun 2005, 93.786.000. Untuk perbandingannya dari hasil perbandingan 3:1, 99,75. Untuk hasil perbandingan 3:2, 105,04. Untuk biaya produksi kebun sendiri, realisasi tahun 2004 672.552.000. Untuk RKAP tahun 2005 700.784.000. Realisasi tahun 2005 670.036.000. Untuk perbandingannya sendiri 3:1 hasilnya 98,28. Untuk perbandingan 3:2 94,53.